Prestasi membanggakan kembali hadir dari dunia kopi Indonesia. Brian Masga, barista muda asal Bali, resmi mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi World Latte Art Championship 2025 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, pada 26 hingga 28 Juni mendatang. Brian meraih tiket ke panggung dunia usai menyabet gelar Indonesia Latte Art Champion 2025, setelah melalui serangkaian kompetisi lokal hingga nasional. Perjalanannya dimulai sejak 2019, terinspirasi dari barista legendaris Restu Syadam Hasan, hingga akhirnya mendirikan kedai Volcan Coffee dan aktif di berbagai ajang latte art. Dalam konferensi pers di Starbucks Reserve Dewata, Brian menargetkan bisa menembus top 6 dunia, dan meminta dukungan masyarakat Bali dan Indonesia. Selain Brian, dua barista lainnya juga akan tampil di Jenewa, Georgius Audrey Teja dan Rifki Maulana. Ini menambah daftar panjang prestasi barista Indonesia di kancah internasional. Mari dukung Brian Masga dan barista tanah air lainnya untuk terus harumkan nama Indonesia di dunia kopi global. Jadi awalnya kan aku juga nggak begitu ngopi awalnya ya. Terus tapi karena waktu itu juga kuliah, terus yang teman-teman saya ini pada kerja semua, pada jadi chef, pada jadi di hotel. Sedangkan saya tuh kurang suka kan, kalau misalnya di chef masak juga nggak bisa, di hotel juga kurang suka. Jadi waktu itu memutuskan mau coba dulu deh jadi barista tuh gimana gitu, mencoba pengalamannya, dan ternyata setelah bekerja jadi barista ternyata jadi senang kopi, jadi passionate gitu. Dan kebetulan ada kesempatan lah gitu di tempat kerja yang awal, dikasih kesempatan untuk ikut-ikut perlombaan, diajarin caranya bagaimana gitu. Dan akhirnya ya memang butuh step yang agak panjang sih untuk menjadi di nasional. Karena emang awalnya saya juga mengikuti lomba dari Trodon di Bali. Trodon tuh lomba apa ya? Lomba kayak Tarkam. Ya, pokoknya cuma antar Bali aja. Yang sistemnya tuh sangat simpel, yaitu kayak 1 versus 1 aja. Sistem gugur. Jadi kita buat kopi sekali, diaduk, kalah, gugur langsung pulang. Kalau di nasional enggak. Kalau di nasional kita sistemnya akumulasi poin, banyak banget yang dinilai dari segi presentasi, dari segi hygiene, hospitality, sama gambar kita juga bagaimana gitu. Overallnya malah banyak. Jadi perlombaan nasional ini setiap tahun kan selalu ada. Dan saya tuh pertama kali ikut itu di tahun 2022, 3 tahun lalu jadi. Dimana saat itu waktu di nasionalnya saya kurang dapat rezeki menang waktu itu. Dikarenakan ya memang banyak kesalahan. Lalu akhirnya saya ikut lagi setelah 2 tahun, dan kemarin kan saya bersama Yabin di sini sebagai pelatih saya, sebagai teman juga, coach. Cuman akhirnya kemarin bisa mendapatkan juara 1 ya karena dukungan beliau juga, semua juga bisa lancar gitu, udah oke lah. Kenapa memutuskan memilih Yabin? Apa kamu tahu ketika Yabin, Yabin gak ikut kompetisi tahun ini jadi kamu memilih Yabin? Cuman Yabin tuh emang orangnya sangat kreatif kan, sedangkan aku membutuhkan sedikit dorongan inspirasi gitu loh. Jadi aku juga tahu kemampuan aku tuh mungkin di eksekutor, sedangkan aku membutuhkan seorang maestronya gitu. Asik, gitu. Jadi memang untuk menjadi perlombaan itu kita memang butuh tim juga sih sebenarnya. Jadi kalau di nasional nggak ada yang bisa menang sendiri. Dan waktu 2022 aku sendiri soalnya. Dan akhirnya aku belajar lah dari situ, memang kita tuh butuh tim, at least berdua gitu, berdua, bertiga, berempat. Yang penting ada temennya ya. Ya, yang penting ada supportnya gitu. Persiapan apa aja sih yang seorang Brian lakukan? Fisik, mental, ambisi, keinginan, teknis? Persiapannya pasti latihan tiap hari, minimal ya pokoknya 1 dus susu 12 liter itu harus habis per hari. Terus ya mungkin persiapan mental juga, karena kan di Indonesia ini belum pernah ada wakilnya di final, di latte art belum ada yang pernah menang. Jadi aku juga ada ambisi untuk kesana gitu, pengen buktiin gitu. Jadi kalau di bidang latte art ini Pak, sebenarnya tuh kopinya tuh kan nggak dicobain. Jadi saya nanti buat kopi dengan latte art, disuguhkan ke juri, nanti jurinya hanya menilai visualnya saja gitu. Jadi lebih ke gambar yang saya persiapin sih, temanya tuh kartun Pak.
kartun sama movie gitu, sama film. Jadi temanya sih nanti ini ada film-film dari Jurassic Park, terus Lion King, terus sama Garfield. Tadi kan saya ditanyakan karena ada workshop dari seorang Restu yang dimana dia juga Indonesia Latte Champion. Jadi kan saya terinspirasi, makanya saya tuh ingin bekerja di kopi, mencoba. Ya kalau kita awal-awal di kopi pasti bikinnya yang basic-basic kayak yang love, tulip gitu, swan gitu-gitu. Itu awalnya biasanya. Dari situ baru kita bisa belajar yang lebih advance lagi. Cuman untuk menguasai basic itu juga nggak gampang sebenarnya. Jadi emang butuh waktu gitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu sekolah kayak gitu ada prosesnya nggak sih? Maksudnya ada sekolah khususnya nggak? Sekolah kopi. Sekolah kopi di Indonesia banyak sih sebenarnya kan. Kalau di Bali ini juga dari Hungry Bird. Kayak kan dari Hungry Bird di Canggu itu juga ada kelas-kelasnya juga ada. Waktu itu aku kebetulan juga pernah ikut kelas di Hungry Bird di latte artnya yang basic. Banyak yang diajarin Kak, dari diaring kopi itu gimana caranya, bikin espresso yang benar tuh gimana, nge-steam susu tuh gimana, dan teknik gambarnya tuh kayak seperti apa gitu. Jadi emang banyak banget stepnya yang harus kita perhatiin secara detail. Satu lagi Boleh. Ada gambar yang paling berkesan dan mungkin paling sulit itu apa? Paling sulit ya? Yang pasti yang paling sulit itu sekarang tuh banyak banget Kak, gambar-gambar tuh yang sangat kompleks. Jadi misalnya ada yang sekarang tuh paling hits tuh banteng lagi gigit apa gitu, rumput gitu misalnya. Itu tuh susah karena kan kita harus bikinnya tuh full body banget, dari badan, tanduk, mata semuanya harus detail gitu loh. Sedangkan gelasnya kan cuma seukuran segini kan gitu. Itu sih banyak banget kan sebenarnya Kak, mungkin ada yang naga tapi full body gitu juga susah, kita juga nggak bisa gitu. Harus semua, tapi kalau dilatih pasti bisa sih sebenarnya. Brian di mata seorang Yabin sebagai teman, sebagai kompetitor? Ya kalau sebagai kompetitor di latte art, ya apalagi nanti dia yang ngewakilin di World, aku lebih pede sama dia daripada pas aku lomba sebenarnya. Kenapa? Apa yang terjadi pada saat kamu di World kemarin? Karena, nah jadi kebetulan pas yang lomba tahunnya aku itu kan semuanya berubah. Jadi biasanya dulunya lombanya itu pakai mesin manual yang kita harus bikin kopi, kayak nge-grind kopi secara manual. Kalau sekarang itu di tahunnya aku semua berubah jadi full automatic, jadi kayak mesin yang tinggal pencet nanti keluar sendiri. Nah pas aku di stage sebenarnya ada sedikit masalah, cuman di situ aku juga bingung mau technical time atau enggak, karena pada akhirnya mesin itu juga jalan, tapi nggak jalan sesuai keinginan aku gitu. Nah terus aku sendiri orangnya sebenarnya bukan orang yang seambisius itu kayaknya. Jadi emang pas ada masalah gitu ya aku lebih kayak ya udahlah, kayaknya emang disuruh belajar lagi gitu. Nah makanya tahun ini aku juga mutusin nggak lomba lagi. Terus ketemu Brian, dia minta di coaching, ya aku ternyata juga lebih seneng malah pas dapat kesempatan coaching Brian gitu. Jadi aku ngerasa lebih pede di tahun ini karena yang ngerasanya kayak digabung aja gitu. Mungkin kayak Brian lemahnya di kreativitasnya mungkin gitu, tapi dia lebih strong di yang eksekusinya gitu. Oke. Nah, apa hal apa yang Yabin dapat pada saat di World kemarin yang bisa Yabin ajarkan kembali untuk Brian? Kalau di World itu yang paling kerasa sebenarnya musuh-musuhnya itu benar-benar ambisinya besar banget mereka itu, kayak terus mereka sedetail itulah kayak untuk kompetisi gitu. Jadi kayak bahkan mereka punya tim yang cuman buat nyatet apapun kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Pas aku lihat kayak ini catatan ada berlembar-lembar, aku sampai pas lihat emang segitu banyak yang dicatat gitu loh. Terus kayak ya mungkin kesalahan-kesalahan yang aku lakuin itu aku udah kasih tahu ke Brian gitu biar dia nggak ngelakuin kesalahan itu gitu sih. Oke.